Kenapa ujung-ujungnya orang kaya itu pasti ada portofolio investasi di properti? Gini ceritanya. Jadi ya teman-teman, jadi investasi properti itu kenapa banyak orang kaya itu investasi properti? Karena sebenarnya bagi beberapa orang ya investasi di properti itu adalah liquid. Wah, gimana nih? Mitos atau fakta nih, ya kan? Investasi di properti itu liquid nggak sih gitu kan? Nah, sebenarnya gini, karena memang investasi di properti itu kenapa liquid? Karena dia itu bisa dijadikan namanya kolateral. Ya. Nah, hampir kalau kita ngomong lembaga perbankan, ya kan, kalau kita mau pinjam itu kan pasti ada kolateralnya. Walaupun saya tidak menyarankan untuk pinjam di bank ya. Intinya kita mau pinjam ke tetangga juga atau ke saudara gitu kan. Nah, kan lebih dipercaya kalau kita punya kolateral. Nah, dicairin, ya kan, jadi jaminan, ya kan. Seperti itu kalau kita ada akad utang piutang terus bisa dijadiin jaminan. Dan ini disebutnya namanya real asset. Real asset ya. Karena namanya ya properti itu kan bisnis teritori kan, ya. Dari zaman dulu, dari zaman raja-raja itu kan ya aset yang berharga ini kan ya wilayah, ya kan, tanah itu jadi aset yang berharga. Dan ini ya disebutnya namanya real asset karena bener-bener aset yang memang semua orang setuju ini. Dari zaman dulu, dari zaman kakek-kakek saya sampai hari ini ya, ini ya bisa disebut namanya real asset, teman-teman. Nah, makanya hampir semua orang-orang kaya itu pasti portofolionya ya pasti punya properti. Nah, properti ini ya tadi bisa jadi aset, bisa nggak jadi aset, tergantung cara mainnya. Nah, gimana jadi aset ya? Properti-properti yang seperti apa? Misal ya ada yang memang dapat dari capital gain-nya, capital gain ya, atau kenaikan nilai asetnya ya. Nah, untuk dapat properti yang seperti itu, nah teman-teman juga harus tahu namanya daerah ya. Nah, pembangunan daerah atau satu kota itu kan ada yang namanya daerah sunset, ada yang daerah namanya sunrise. Ya, sunset tuh misalnya gini, oh lokasinya ini harga tanahnya ya udah, waduh mahal banget, bubble lah di sana. Ketika kita kulakan misalnya tanah, terus di develop mau dijual lagi tuh udah harganya tinggi sekali, marketnya udah agak-agak bubble lah, itu udah mulai sunset. Tapi ada daerah-daerah yang sunrise, misalnya daerah situ mau ada auto ring road, di situ mau ada namanya jalan tol, mau ada bandara yang besar internasional. Nah, itu adalah daerah-daerah sunrise yang mana misalnya kita tahu nih ya, misalnya di sini nanti pengembangan kotanya itu 10 tahun lagi jadi, kita beli di misalnya 10 tahun yang lalu ya, harga tahun lalu ya tahun sekarang sama 10 tahun yang akan datang itu kan udah beda harganya. Ya, misalnya beli ruko di daerah situ yang tadinya 1M bisa nanti jadi 2M. Beli rumah di situ jadi 1M bisa jadi 2M. Itu dapat dari capital gain-nya. Nah, tapi menarik di properti, kita juga bisa dapat dari yang namanya cash flow. Ya, cash flow atau yield juga boleh lah, ya kan. Ketika properti ini disewakan, dikontrakkan, ya itu jadi duit ya. Yang mana ya itu ada namanya ROI kan, ROI, return of investment. Ketika kita investasikan di situ ya, berapa lama nih, berapa persen sih ROI-nya gitu teman-teman. Dan ini masih menjadi fundamental aset karena biasanya yang dicari oleh para investor adalah aman dan stabil ya. Apalagi bisnis tempat tinggal. Selama bumi masih berputar, pasar tempat tinggal itu terbuka lebar. Makanya beberapa konglomerat ya itu juga investasinya di hotel, karena hotel tuh nilai kolateralnya juga tinggi, sewanya juga harian, dan pengelolaannya tinggal dikasihkan ke operator. Jadi udah banyak operator lokal maupun internasional, ya kan, udah untuk bisa di situ. Di sisi lain dia bisa dapat, ya kan, uang cash dari kolateral ketika dia jaminkan misalnya ke seseorang atau ke sebuah lembaga, ya.
Atau dia juga bisa dapat cash flow ya dari itu ketika disewakan, dan bisa jadi passive income ketika tidak dikelola sendiri atau menggunakan operator. Nah, jadi ya sebenarnya properti itu liquid atau nggak liquid itu kira-kira mitos atau fakta? Buat teman-teman yang tahu, komen di bawah ya.